sebelumnya ya kita akan membahas atau membaca sedikit CV dari Ustadz Bambang Prasetyo. Eh, ini dengan bahasa Inggris ya. Ya mungkin Anda terjemahkan sedikit bahwasanya beliau Bambang Prasetyo ya beliau memiliki nama kedua ya sebagai Ahmad Wafi. Ya, beliau kalau di sekolah ya di kampus Ali bin Abi Thalib dikenal dengan Ustadz Ahmad Wafi. Kemudian beliau lahir di Palembang tanggal 22 April 1989. Nah, ini dekat dengan tanggal lahir Ana, Ustaz. Kalau Ana 23 April 1991. Ya, beda 1 hari. Kemudian beliau eh, belajar di Al-Irsyad Islamic Boarding School di Salatiga atau Ponpes Al-Irsyad Tengaran. 6 di Syu'bah Al-Lughah Al-Arabiyah. Syu'bah ini setelah SMA Ustaz ya. 1 tahun. Dari tahun 2007 sampai 2008. Kemudian beliau di Ali bin Abi Thalib, Surabaya. Di Stai Ali bin Abi Thalib dari tahun 2008 sampai tahun 2012. Dan beliau yang mendapatkan gelar S1 Prodi Pendidikan Bahasa Arab di kampus Tai Ali bin Abi Thalib, Surabaya. Kemudian selanjutnya beliau melanjutkan pembelajaran ya di Sunan Kalijaga State Islamic University, UIN Sunan Kalijaga. Beliau mengambil S2 di sana 2012 sampai dengan 2014. Ya, fokus beliau adalah di pendidikan bahasa Arab. Kemudian selanjutnya beliau ya sembari sekolah ya mengambil gelar S2 di UIN Sunan Kalijaga, beliau eh, mondok juga ya menghafal Quran di Pondok Pesantren Harun Asy-Syafi'i. Ya, beberapa teman kita ya ada adik kelas, ada kakak kelas yang belajar di sana. Ya, Ana pernah berkunjung ya ke sana ya. Ya, Masya Allah tempatnya sederhana, tapi dengan kesederhanaan itu ya banyak para penghafal Quran lahir dari uh, Ponpes Harun Asy-Syafi'i. Ya, sembari beliau belajar di sana, beliau juga menjadi ya seperti musyrif ya di pondok tersebut, Pondok Harun Asy-Syafi'i, dan ini berlangsung dari tahun 2012 sampai 2015. Kemudian beliau melanjutkan ya pembelajarannya di Qasim University. Nah, ini terbaru berarti CV-nya Ustaz ya. Dari tahun 2025 baru berangkat ya mungkin bulan lalu atau bulan lalu lah. Ya, bulan lalu dan beliau mengambil eh, program doktoral di usul at-tarbiyah tentang pendidikan ya, dasar-dasar pendidikan. Kemudian untuk karir beliau atau pengalaman bekerja beliau, beliau mengajar di Al-Irsyad Tengaran ya dalam waktu 6 bulan. Kemudian beliau mengajar di Darul Islam, Lamongan. Oh, Masya Allah, antum sempat di sana Ustaz ya. Di Darul Islam, Lamongan, mengajar selama 6 bulan juga. Kemudian beliau ya sembari tadi menghafal Quran di Ma'had Harun Asy-Syafi'i sebagai musyrif dan juga beliau sebagai pengajar di sana. Kemudian beliau bersama beberapa ikhwah
menginisiasi, ya, membangun atau mendesain satu ma'had di Palembang yang namanya Mutiara Sunnah, eh, full day, ya, full day ya. Ada SD ya, dan ada tingkat yang lain. Kemudian beliau bekerja, ya, mengajar di UIN Raden Fatah di Palembang. Nah, dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Kemudian beberapa pekerjaan yang beliau kerjakan sebagai kerjaan sampingan, ya, sebagai imam taraweh, kemudian sebagai mustasyar, ya, sebagai dewan pembina DKM, ya, di salah satu masjid. Kemudian beliau juga mengisi di radio, dan dari tahun 2018 beliau mendirikan Al-Wafi, yang markas litahfidzil Quran Al-Wafi di Palembang, ya, dari tahun 2018 ya sampai sekarang. Alhamdulillah ma'had tersebut masih berjalan. Kemudian ini nilai TOEFL beliau dalam bahasa Inggris 560 dan nilai TOEFL-nya 603. Ini alhamdulillah ya, nilai yang ya lumayan ya lo. Kalau grade-nya grade apa nih, Ustaz? Mungkin sudah masuk mahir, ya, mahir. Nah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kita akan langsung masuk kepada lube al-maudhu', pembahasan utama kita. Nah, dari mana nih, Ustaz? Ana bukanya. Bismillah. Terjemah muallif. Terjemah muallif. Nah, Suara anak jelas nggak, Ustaz? Suara antum kecil dia anak karena. oh, nah, kecil ya. Insyaallah suara anak jelas ya. Suara antum jelas, Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Alhamdulillahi wafiril hibati wal ataya wa ghafiril dhunubi wal khataya. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dafi'ul balaya wal radaya. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Alhamdulillah, nasykurullah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kendati pun jarak memisahkan kita, namun ilmu menyatukan kita. InsyaAllah kita pada kesempatan kali ini ulabbi da'watul Ustadz Fathur Rahman, ya, untuk menjelaskan kitab Tuhfatul Atfal wal Gilman, yang mana ana dapati bahwasanya di sana menurut beliau sudah belajar sejatinya dan juga insya Allah sudah mengerti beberapa hukum tajwid dasar bagaimana disampaikan dalam kitab ini. Namun ini adalah mimbab tadzkir, diulangi kembali, dan juga untuk bisa mewariskan apa yang kita dapati dari guru-guru kita tentang sanad keilmuan tajwid dulu, dimulai dari Tuhfatul Atfal wal Ghilman. Kemudian sejatinya seorang penuntut ilmu Al-Quran juga mengambil sanad Jazari, barulah kemudian memperbaiki bacaannya dan mengambil sanad bacaan riwayat Imam Asim. Di sini khotal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita coba ana pilihkan kitab ini karena insyaallah yang sangat ringkas dibandingkan beberapa kitab-kitab yang ana ajarkan lainnya. Insyaallah kita pilihkan kitab ini agar bisa segera diselesaikan dan bisa ana mendengarkan
bacaan atau hafalan dari kitab ini, Matan Tuhfatul Atfal. Kita mulai untuk mengenal terjematul muallif. Kita kenal dulu siapa sih yang menulis kitab ini, Tuhfatul Atfal. Karena sebagaimana kita ketahui perkataan para imam, para ulama terdahulu, ya di kalangan para tabi'in, Ibnu Sirin, Ibnu Mubarak mengatakan, al-ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu adalah agama, maka lihatlah kepada siapa kamu mengambil agama kamu. Di sini kita lihat bahwasanya al-muallif di sini yang menulis kitab Tuhfatul Atfal wal Ghilman namanya adalah Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalbi Al-Jamzuri. Ya. Al-Jamzuri ini dinisbatkan kepada kota Jamzur dekat dengan Tonto. Di masanya beliau dikenal dengan nama Al-Afandi. Namun di zaman kita sekarang beliau dikenal dengan Imam Al-Jamzuri. Jadi kalau kita membaca atau sering mendengar pembicaraan seputar Al-Quran atau tajwid menyebut nama Al-Afandi, maksudnya adalah Imam Al-Jamzuri. Yang mana beliau adalah ulama pada tahun ke-12 pada abad ke-12 dan beliau bermazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi ketika kita mempelajari kitab ini sangat baik dan sangat cocok ketika kita gunakan untuk dakwah di negara kita Indonesia, ya, karena memang Imam Jamzuri bermazhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian beliau ini ya dilahirkan di Tonto pada bulan Rabiul Awal pada tahun 60-an, ya, setelah 160-an, pada tahun 160-an. Dan di antara guru-gurunya banyak sekali, yang terkenal di antaranya Syekh Nuruddin Al-Mihi. Syekh Nuruddin Al-Mihi ini adalah yang beliau mengambil ilmu Al-Qur'annya, yang beliau dari puji Syekh Al-Mihi ini di dalam manzumah ini. Kemudian dia susun ilmu yang dia dapatkan dari Syekh Al-Mihi menjadi kitab Tuhfatul Atfal wal Ghilman. Ini singkat tentang juga masih banyak karangan-karangan beliau, yang diantaranya Nazam Kanzul Ma'ani Bitahriri Halzm Amani, Al-Fathur Rahman Bisyarhi Kanzul Ma'ani, Manzumah Tuhfatul Atfal, Fathul Aqfali Bisyarhi Tuhfatul Atfal. Kenapa di antara kita pilih kitab ini? Karena kitab ini Fathul Aqfal Bisyarhi Tuhfatul Atfal adalah sarah yang ditulis sendiri oleh yang menulis manzumahnya. Imam Jamzuri menulis manzumah Tuhfatul Atfal wal Ghilman. Kemudian dia sarah sendiri, dia tulis sebuah kitab bernama Fathul Aqfal Bisyarhi Tuhfatil Atfal. Maka ini kenapa kita memilih kitab ini. Kemudian beliau juga memiliki kitab Manzumah fi Riwayati Warsh. Jadi untuk yang membaca riwayat Warsh, Imam Jamzuri pun memberikan manzumahnya usul dari riwayat Imam Warsh. Kemudian Jam'an Nasarraf fi Syawahid Syatibiyah wad Durrah. Jadi beliau juga menjelaskan dalam kitabnya kaidah, ya, dari jalur Syatibiyah. Jadi Syawahid Syatibiyah dan Durrah. Ini diantara memang qiraat yang terkenal dari Syatibiyah dan Durrah. Kemudian Durrul Manzum fi Udhr Ma'mum At-Tiraz Al-Marqum bi Syarh Durrul Manzum. Jadi karangan-karangan beliau yang terkenal banyak seputar al-qiraat, banyak seputar Al-Quran. Kemudian kita mengenal bagaimana beliau at-ta'rif bil kitabi wa bimanhajil muallif. Kita harus mengenal bagaimana kitab ini, ya, dan juga cara muallif untuk menulis kitab ini. Namun insyaallah ini sudah ana bagikan ke Ustaz Fathur Rahman. Nanti bisa dibaca, ini mudah insyaallah. Saya ingin di sini untuk segera masuk kepada matanya agar pertemuan kita tidak banyak, namun telah bisa dalam dari memahami sedikit dari kitab-kitab ini, dari ilmu tajwid. Ya, kita masuk kepada
manzumah Tuhfatul Atfali الإمام سليمان بن حسين ابن محمد بن شلبي الجمزوري المتوفى سنة 1227 ميلادية. هذه يعني نعم Hijriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pembacaan matan Tuhfatul Atfal ini, maka ini tidak anak ikat. Silahkan mau pakai iramanya siapa, ya. Ada banyak orang pakai. Dengar dari Imam Ghamidi, ada yang baca seperti Syekh Aiman Rusdi, ada yang baca seperti guru kami Sa'udun Nuha pun beda cara bacanya. Dan intinya silahkan. Ya, kita jelaskan dulu di situ, ditampilkan di muqaddimahnya. Nah, di situ dikatakan ada satu bait yang pertama berbunyi yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman sulaimanu huwal jamzuri. Itu namanya bait. Itu dibagi dua, yang kanan dan yang kiri. Yang kanan itu disebut satar awal, yang kiri disebut satar tani. Nah, dua kanan kiri tadi disebut bait. Nah, inilah bedanya antara nazam atau manzumah dengan syair. Kalau manzumah itu samahnya satar 1 dengan satar 2 sama. Satar 3 dan satar 4 di bait kedua, satar pertama dan satar kedua yang sama. Tapi bait 1 dengan bait kedua ujungnya beda, qafiyahnya beda. Kalau syair itu yang sama qafiyahnya per bait. Itu kalau ingin membedakan apa itu syair dan apa itu manzumah, ya. Kalau kita mau dekatkan dengan bahasa Indonesia, syair benar bersajak a a a a, kalau manzumahnya bersajak a b a b. Bukan a a b b. Bersajak a a b b. Jadi kalau dalam bahasa pujangga lama seperti gurindam ya, manzumah itu. Berkata mu'alif di sini rahimahullahu taala, yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman sulaimanu huwal jamzuri. Yaqulu, berkatalah, kita selesaikan Anda baca sampai bait kelima ya. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman sulaimanu huwal jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Ya, di sini Yaqul berkata, siapa yang berkata? Raji, yang mengharapkan, rahmatil ghafuri, rahmat dari yang maha pengampun. Rahmat dari yang maha pengampun. Lain Afwan terputus, Ustaz. gimana? Lanjut, Ustaz. Suaranya terdengar? Ya, tadi hilang. Oh, hilang. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, musallian ala, seraya bersalawat atas, terjemahan per kata ya. Nanti kita jelaskan. Musallian ala, seraya bersalawat atas Muhammadin, Nabi kita Muhammad, wa alihi, dan keluarganya, wa man tala, dan juga orang yang mengikutinya. Ini karena darurat syariah. Bisa kita katakan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tala. Tapi ini dalam darurat syariah. Wa ba'du, adapun setelah itu, hada, ya,
Hadzal nazmu lil muridi, nazam ini mungkin bisa langsung ini Ustaz, dibukakan yang langsung ke penjelasannya di mukaddimah. Biar anak nggak mengulang dua kali nanti. Ya, ke halaman 23. Na'am. Ya, di sini ketika beliau mengatakan bismillah, ya, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi tanzilan wa qala lahu fihi warattil Qur'ana tartila. Ya, ini perlu juga Anda jelaskan karena mukaddimah ini penting, teman, penting ya. Jadi ketika beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ini adalah iktidaan mengikuti contoh Nabi SAW, di mana Nabi menulis surat-surat kepada para raja dulu, Heraklia dan yang lainnya dengan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah ila Herakla dan seterusnya. Maka ini bentuk tabaruk, bentuk mencari keberkahan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana ala 'abdihi tanzila. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Qur'an dengan benar-benar penurunan, wa qala lahu fihi, dan Allah berfirman dalamnya warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an secara tartil. Nah, di sini adalah dalil tentang wajibnya membaca Al-Qur'an secara tartil. Kenapa bisa dikatakan wajib? Yang pertama, secara usul dikatakan bahwasanya al-amru yufidul wujub. Apabila ada nas yang bermakna perintah, maka dia yang lafalnya perintah, maka dia bermakna wajib sampai ada dalil memalingkannya menjadi sunnah. Nah, di sini lafalnya perintah warattil Al-Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Nah, dengan tartil. Apa yang dimaksud dengan tartil? Yang dengan tartil kata Imam Al-Jazari dan yang lainnya bahwasanya i'ta'ul harfi haqqahu wa mustahiqqahu. Yang dimaksudkan dengan tartil adalah memberikan huruf itu haknya dan mustahiqqahu, dan yang terkait dengan haknya. Yang maksudnya ya, memberikan huruf itu haknya adalah mengucapkan huruf benar dengan di mana makhrajnya, di mana sifat hurufnya, itu harus benar. Kemudian mustahiqqahu adalah bagaimana mengucapkan huruf tersebut ketika dia bertemu dengan huruf-huruf lainnya. Jadi bacaan tartil adalah bacaan yang memenuhi itu semua. Dia tidak hanya belajar makharijul huruf dan sifat huruf, tapi dia juga belajar bagaimana membaca huruf tersebut ketika bertemu dengan huruf lainnya sebelum dan sesudahnya, dan bagaimana waqaf dan ibtida'nya, dan bagaimana adanya cara membaca Al-Qur'annya. Maka itu boleh dikatakan at-tartil. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil munazzil alaihi. Segala salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad yang diturunkan kepadanya nun wal qalami wa ma yasturun. Alladzi nawwant lahu al-ghazala bi sautin rahim, dan yang mana ini pujian-pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana di sini ingin menekankan tentang wajibnya membaca Al-Qur'an sesuai tajwid. Adapun mendalami ilmu tajwid, maka ini disepakati para ulama hukumnya fardu kifayah. Apa maksudnya? Sebagian dari kalangan pengajar Al-Qur'an berbeda dan memahami ini, sehingga dia memulai mengajarkan Al-Qur'annya fokus kepada ilmu tajwidnya terlebih dahulu. Dia fokus kepada ilmu tajwid, dia selesaikan 3-4 buku tajwid, diajarkan sampai dihafal oleh santrinya, tetapi santrinya hafal itu semua hukum, hafal itu semua istilah, namun bacaannya masih tidak sesuai dengan bagaimana Al-Quran diturunkan. Bacaannya tidak sesuai karena dia banyak menganalisa sendiri, bukan mengambil talaqi, bahkan mengambil bagaimana ada dari gurunya. Nah, ini yang harus diperhatikan bagi pengajar Al-Quran, bahwasanya haruslah pengajar Al-Quran untuk bisa mentalkinkan bacaan sebagaimana dia dapatkan talkin bacaan tersebut dari gurunya. Yang benar gurunya mendapatkan sanad sampai kepada Nabi SAW, sehingga talkinnya ada atau tartilnya santrinya itu sesuai dengan dia santrinya membaca Al-Quran sesuai dengan perintah Allah tartil. Adapun ketika dia nggak tahu ini kenapa dibaca seperti ini, apa namanya, apakah dia idgham, apakah iklab, apakah gunnah, ini tidak menjadi masalah. Ini masuk kepada fardu kifayah. Bukan percuma,
kurang pas orang yang tahu semua hukumnya namun bacaannya tidak benar, atau bentuk idghamnya enggak benar, bentuk iqlab ikhfa'nya enggak benar, terus bagaimana hak hurufnya enggak benar. Sampai-sampai kita pernah mendapati sebagian pengajar Al-Qur'an yang ketika dia menganalisa sendiri, mempelajari sifat huruf shad, maksudnya ya dia tahu bahwasanya huruf itu shafir, ada di antara sifatnya shafir, seperti dia terjemahkan shafir seperti makna siulan burung, sehingga dia membentuk mulutnya seperti mau bersiul, dan untuk mengucapkan huruf shad dibentuk mulutnya seperti bersiul. Maka ini salah ketika dia bentuk mulutnya seperti bersiul, maka suara menjadi so so. Tapi kalau dia benar bagaimana adanya para imam dalam membaca huruf shad, maka dia satu makhraj dengan sin, sehingga mulutnya sama dengan mulut sin. Namun sifat huruf shad yang tebal membuat suaranya berbeda. So sa itu mulutnya sama. Namun kita dapati banyak pengajar Al-Quran, bahkan qari yang membaca Al-Quran dengan memonyongkan mulutnya seperti hendak bersiul. Ini kenapa? Karena dia menganalisa sendiri dari ilmu tajwid yang dia pelajari tanpa talaqi. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, disebut juga Tuhfatul Atfal. Di sini ada keterangan bahwasanya Tuhfatul Atfal, tuhfa adalah mahkota, atfal adalah anak-anak. Mahkota karena banyak sekali kata-kata mahkota ini diantaranya diambil juga dengan tafaul, mengharapkan dari hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW bersabda, man qara al-Qur'an wa ta'allamahu wa 'amila bihi ulbisa walidahu yaumal qiyamah tajan min nurin daw'uhu mithlu daw'is syams. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, mempelajari dan mengamalkannya, maka kelak pada hari kiamat kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota dari cahaya yang sinarnya seperti sinar matahari. Maka mahkota karena terkaitan dengan Al-Qur'an. Disebut atfal, anak-anak, ada dua maksudnya. Maksud yang pertama sebut anak-anak karena memang rata-rata mempelajari tajwid ini untuk matan ini adalah anak-anak. Dan juga makna yang kedua dikatakan tuhfal adalah atfal fi ilmi tajwid, orang yang baru mubtadi, masih pemula, masih anak-anak dalam atau masih pemula dalam mempelajari ilmu tajwid. Jadi sehingga ini dasar atau pemula bagi yang mempelajari ilmu tajwid. Kita masuk pada muqaddimatun manzumah. Berkata di sini yaqulu Raji Rahmatil Ghafuri, tadi sudah telah berkata Raji Rahmatil Ghafuri, Dauman Sulaiman huwal rahmat dari Allah yang Maha Pengampun, yang beliau bernama Sulaiman huwal Jamzuri, orang Jamzur. Alhamdulillahi musallian ala, segala puji bagi Allah, ya, selawat atas Muhammad wa alihi dan keluarganya, wa man tabi'ahum yang mengikutinya. Di sini khairuman rahimani wa rahimakumullah, Sulaiman bin Husain bin Muhammad al-Jamzuri bil mim ba'dal jim kama dzakara sya'ana. Alhamdulillah, di sini adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita tahu semua. Ya musallian adalah salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjut kepada berikutnya, wa ba'du, ya. Adapun setelah itu, hadza an-nazmu lil muridi. Hadza an-nazmu, nazam ini, manzuma ini, lil muridi, untuk orang-orang yang menginginkan. Menginginkan apa? Fin nuni wat tanwini wal mududi. Menginginkan untuk mendalami, mengetahui tentang hukum nun, wat tanwin, tanwin wal mudud, dan mat. Jadi fokusnya matan jazar Tuhfatul Atfal ini fokusnya kepada hukum nun, hukum tanwin, dan hukum mat. Nah, di sini khotbah rahimani wa rahimakumullah, hukum nun sukun maksudnya hukum tanwin dan hukum mat. Nah, di sini juga ada ditambahan, ini maksudnya yang dominan. Ada juga tambahan dalam kitab ini tentang hukum-hukum mim sukun dan juga hukum lam ta'rif dan lam al-fi'il. Ini akan kita fokuskan pada kitab Tuhfatul Atfal. Berkata Nazim rahimahullahu ta'ala, sammaituhu bituhfatil atfali. Aku namai dia, kitab ini, bituhfatil atfali, ya, dengan nama Tuhfa al-Atfal. Tadi sudah menjelaskan maksudnya tuhfa, mahkota, atfal, anak-anak. An syaikhina. Nah, dia mengambil ilmu ini dari guru kami, katanya. Siapa?
al-mihi. Al-mihi adalah al-mihi. Saya al-mihi bil kamali yang memiliki kesempurnaan. Di sini ada perbedaan dari para ulama tentang menyebutkan lafal zil kamali, pemilik kesempurnaan. Karena sebagian ulama mengatakan tidak boleh mengatakan zil kamali karena al-kamalu lillah. Kamal itu adalah milik kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian mereka mengganti lafalnya menjadi zil jamali yang memiliki keindahan, keindahan bacaannya, keindahan suaranya dan semacamnya. Namun yang kuat yang ditekankan yang masyhur oleh para ulama adalah tetap pada lafal zil kamali, kamal sempurna. Karena yang dimaksud nazim ketika menyebutkan zil kamali ini bukan menandingkan gurunya dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi ingin menyatakan bagaimana kepiawaian dan mumpuninya gurunya, kesempurnaan ilmu gurunya dalam bidang ilmu qiraat. Kemudian beliau mengatakan arju bihi an yanfa'at tullaba wal ajra wal qabula was sawaba. Arju, saya berharap bihi dengannya, dengan kitab ini, an yanfa'at tullaba, agar bermanfaat bagi para santri, ya. Wal ajra, dan aku pun berharap dari kitab ini al ajra, ganjaran. Wal qabula, aku pun berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Was sawaba, dan aku pun berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada hukum nun as-sakinah dan at-tanwin. Nah, sebelum itu kita baca dulu mukadimah karena di sini pesertanya enggak cukup lah ya. Jadi bisa Ana bacakan atau ngikutin bacaan Ana, tapi nggak apa-apa, nggak usah open mic. Nanti Ana bacakan per baitnya, antum ikuti. Karena minimal ini ada bentuk talqinnya atau talaki kitab ini dari Ana. Nggak usah pakai mic Ustaz ya. Nggak usah, takutnya berisik. Oh, nah. Nanti gemah antum. Biasanya gitu, tapi nggak tahu. Biasa kalau menurut pengalaman antum gimana? Biasanya berisik semua. Berisik ya Ustaz. Saut-sautan. Biasanya saut-sautan. Nggak usah, nanti setelah pas setoran kan satu-satu kita dengar. Nah, Ya. Pakai irama nggak? Ya, itu dengar aja anak perbait untuk ikutin aja, terserah. Nanti kalau hafalan mau pakai irama sendiri aja nggak apa-apa. Karena ini bukan Al-Qur'an yang, dan juga dalam membaca manzumat tidak berlaku hukum tajwid. Ya, jangan sampai ada yang bilang, "Ustaz, kok kita belajar tajwid, Ustaz bacanya kok nggak pakai tajwid?" Tidak. Karena tajwid itu dibaca ketika membaca Al-Qur'an. Adapun lepas dari Al-Qur'an maka dia lepas dari hukum tajwid. nah. Maka bacalah dengan cara yang terindah yang bisa antum mudah untuk menghafalnya. Jadi dengarkan aja Ana, terus ikutin. Ana baca per bait ya. Ana baca per bait aja bercepat. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود. Wa ba'du hadha an-nazmu lil muridi fin nuni wa tanwini wal mududi. سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال. Samaitu hal tuhfatil afali an syaikhina al-mihi dzil kamali. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Arju bihi ayan fa'atul laba wal ajra wal qabula was thawaba.
Sentum. Sekarang kita lanjut kepada ahkamun nunis sakinati wat tanwin. Linnuni berkata muallif di sini an-nazim rahimahullahu taala, linnuni in taskun walit tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Linnun dalam perkara nun in taskun jika dia sukun, walit tadwini dan juga hukum tanwin. Jadi ini sama hukum nun sukun dan hukum tanwin. Nun sukun ma'ruf ya, nun yang harakatnya sukun mati yang dia ada suara nunnya. Begitu juga tanwin. Tanwin juga ada nun yang diucapkan dan tidak ditulis. Maka disamakan dia dengan nun sukun yang terucapkan dan tidak ditulis. Maka disatukan hukumnya nun, sukun, dan tanwin. Padanya ada arba'u, ada 4 ahkamin, 4 hukum. Fakhudh tabyini, maka ambillah penjelasanku. Maka perhatikan penjelasanku, katanya. Walidha dia berkata, fakhudh tabyini, ambillah penjelasanku. Apa itu? Sehingga ada 4 hukum itu yang pernah kita tahu bersama. 4 hukum itu adalah izhar, idgham, ya, dengan 2 pembagiannya. Ada iqlab dan ada ikhfa, ya. Nah, kita dengar dulu. Beliau mengatakan, berkata nazim di sini rahimahullahu taala, fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittun ruttibat fal ta'rifi. Fal awwal, maka yang pertama, al izhar, hukumnya adalah al izhar qabla ahrufi, sebelum huruf-huruf. Jadi maksudnya apa? Kita kan bahasnya nun sukun dan tanwin. Jadi dia fokusnya kepada apabila ada nun sukun atau tanwin yang berada sebelum huruf-huruf apa lil halqi, dari tenggorokan. Apa aja huruf tenggorokan itu? Situn, ada 6. Rutibat, yang diurutkan. Fal ta'rifi, maka hendaklah kamu mengetahui. Nah, di sini disebut izhar. Izhar maknanya adalah al-bayan atau jelas secara bahasa. Secara istilah, ikhraju kulli harfin min makhrajihi, mengeluarkan huruf itu dari makhrajnya. Fayadharani inda hurufil halqi sittah. Jadi dia akan jelas hurufnya itu pada huruf tenggorokan yang 6. Maka disebut istilah izhar halqi. Maksudnya apa? Al-halqi, karena ketemu huruf halqi, huruf tenggorokan. Ingat ya, ha bukan kho. Karena sebagian saya sering dengar izhar khalqi. Enggak, kalau khalqi artinya ciptaan. Halqi artinya tenggorokan. Jadi mudah kita akan lupa istilahnya. Izhar dibaca hukumnya izhar, al-halqi karena ketemu huruf al-halqi tenggorokan. Fal ta'arifi, hendaknya kalian mengetahuinya. Apa itu urutannya? Urutannya langsung, karena beliau sebutkan urutan, maka kita kenapa bisa muncul pembagian tenggorokan? Lihat dari lafal nazim di sini. Nazim ini mengatakan rahimahullahu taala, hamzun fahaun. Yang urutan yang pertama, hamzun fahaun. Hamzah lalu fa. Hamzah fa. Hamzah fahaun. Hamzah dan ha. Ya, fa pakai lafal fa. Nah, ini beda. Beliau nggak bilang hamzun wahaun. Beliau bilang hamzun fahaun. Ini kalau dari bahasa Arab langsung bisa disimpulkan. Karena fa itu dia atofnya langsung. Tidak ada jedah di antaranya. Maka dia satu makhraj. Antara hamzah dan ha itu satu makhraj. Disebut yang pertama, berarti paling bawah, paling dekat dengan dada. Ya, tenggorokan yang paling bawah ada 2 huruf. Hurufnya hamzah dan ha. Ya, tenggorokan bahasa Arabnya halq, paling bawah bahasa Arabnya aqsa, ya paling ujung. Kenapa dipakai istilah aqsa? Aqsa itu artinya paling ujung, ya. Kenapa disebut aqsa? Karena ngukurnya dari lidah. Ngukurnya dari lidah. Jadi aqsa paling jauh, paling ujung dari lidah. Nah, itu tenggorokan yang paling bawah jatuhnya.
maka disebut aqsal halqi. Ya. Ada orang bilang, mungkin ada orang bilang paling bawah, apa paling bawah bahasa Arabnya? Asfal halqi. Ya terserahlah dia menyebut apa, tapi yang istilah yang masyhur adalah aqsal halqi. Karena mengukurnya dari lidah, maka yang paling jauh, paling ujung itu disebut paling ujung ada dua huruf hamzah dan ha. Maka bacaannya izhar. Apa itu izhar tadi? Baca sesuai makhrajnya. Makhrajnya tenggorokan paling bawah, maka ketika kita mengucapkannya, cara mengukurnya pegang leher kita, semua pegang lehernya, terus ucapkan ha. Itu lihat, atau a. Getaran yang paling kuat adalah leher yang paling bawah. Ya, itu berarti benar. Summa, kemudian, berarti ini makhraj yang berbeda. Summa, kemudian berarti makhrajnya berbeda. Apa? Ainun ha'u. Ain dan ha. Maka di atasnya, di tengah-tengah tenggorokan, hurufnya ain dan ha. Ain dan ha. Tengah-tengah bahasa Arabnya wasat. Maka disebut wasat. Tenggorokan bahasa Arabnya halq. Ini wasatul halqi. Ya, tenggorokan yang di tengah. Itu muncul istilah wasatul halqi. Muhmalatani. Muhmalatani maksudnya tidak ada titik. Keduanya tidak bertitik. Ya, tidak bertitik. Itu penegasan saja. Karena kalau bertitik berubah hurufnya. Jadi ra dan kha. Muhmalatani yang tidak bertitik keduanya tadi. Summa kemudian naik lagi yang atas, tenggorokan paling atas atau paling dekat dengan lidah. Paling dekat bahasa Arabnya adna. Maka disebut adnal halqi. Yang tenggorokan yang paling dekat dengan lidah yaitu hurufnya ghainun kha'u. Ghain dan kha. Itu dari makhrajnya. Anda nggak jelaskan sifat ya, karena sifat ini ada di matan jazari. Tapi kalau nanti ada pertanyaan bisa dijelaskan atau yang kurang jelas bisa Anda sebutkan sebagian sifat, bagian kurang jelas. Tapi untuk matan ini kita nggak bahas ke sifat karena dia nggak masuk ke bahasan sifat-sifat huruf. Sifat-sifat huruf ada di matan jazari. Sebagai contoh, fokusnya kepada idhar. Fokusnya kepada bacaan yang jelas. Bagaimana kita mengucapkan bacaan yang jelas ketika hukumnya idhar halqi. Sebagai contoh tadi yang pertama, tenggorokan paling bawah aqsal halqi adalah huruf hamzah. Maka kita lihat bagaimana nun sukun ketemu hamzah. Seperti bacaan wayan auna. Di sini hati-hati ya. Surat Al-An'am di sini hati-hati, ada yang bacanya wayan auna. Ini salah. Ini masuk lahan, masuk kesalahan. Ada juga yang baca ada yang baca wayan auna, ada yang baca wayan auna. Kedua baca ini keliru. Kelirunya di mana? Yang pertama, wayan auna. Kelirunya dia tidak memberikan hak huruf nun. Huruf nun itu haknya adalah sifat huruf hak aslinya gunnah. Sifat nun dan mim itu huruf aslinya itu memang karakternya gunnah. Sehingga harus diberikan hak hurufnya gunnah. Maka harus ada dulu gunnahnya. Wayan auna gitu. Yang kedua, wayan auna salah. Salahnya di mana? Tadi dua kesalahannya di situ. Yang pertama, dia tidak memberikan hak huruf nun yang ada gunnahnya. Yang kedua, dia ada unsur sakta. Berhenti sejenak. Wayan auna. Ada yang ketiga, wayan auna. Ini salah, dia memberikan hak nun tapi ada sakta. Jadi seorang pengajar Al-Qur'an yang mahir di situ ya, yang mutakhasis, dia bisa melihat kesalahan di situ. Banyak orang nggak memperhatikan kesalahan di situ. Makanya kesalahan di situ disebut kesalahan khafi, kesalahan yang tersembunyi karena tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang yang pakar dalam bacaannya. Kalau orang-orang umum saja tidak akan mengatakan itu salah ketika membaca wayan auna atau membaca wayan auna gitu ya. Tidak akan terlihat salah oleh orang-orang yang umum karena dia kesalahannya tersembunyi yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang mendalami bacaan Al-Qur'an.
Kemudian contoh dari yang terpisah, misalnya tadi dalam satu kata, dalam kata yang terpisah, contohnya man amana, gitu ya. Sama, tidak boleh dibaca man amana atau man amana, tapi man amana, ada gunnahnya dulu. Kemudian berikutnya dalam contoh idgham ya, ketemu hamzah. Wa jannatin alfafa. Ya. Nah, ini bolehlah diikutin ya biar melatih ana sebutin tapi nggak usah buka mic. Wa jannatin alfafa. Tadi tahu salahnya di mana ya? Kalau ketika wa jannatin alfafa, ini kebanyakan orang ketika mau cepat-cepat, ketika mau bacaan cepat, dia lupa bahwasanya tetap harus memenuhi hukumnya bacaannya walaupun bacaannya cepat. Kemudian ketika ketemu ha, huruf ha dalam satu kata, yanhauna, yanhauna. Begitu juga man hajara, man hajara. La taqul man hajara atau man hajara, man hajara. Enggak, tapi man hajara. Ada gunnahnya ya, ada gunnah asli di huruf nunnya. Bukan hukumnya gunnah. Enggak. Kemudian jurufin har, jurufin har gitu ya. Yang di tengah tenggorokan ketemu huruf ain. Contohnya dalam firman Allah an'amta, an'amta ya. Tidak dibaca an'amta, an'amta enggak. Atau an'am itu salah jelas dia jadi idgham. Ini yang tersembunyi misalnya orang baca an'amta, ini keliru. An'amta keliru juga. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, keliru. Ya, kelirunya di mana? Dia ada jeda antara an dan a. Seakan-akan hurufnya berubah. Seakan-akan alif nun an terus amta. Itu berubah arti ya. Kalau an'amta satu kata artinya engkau beri nikmat. Kalau an kemudian amta, an ini agar, amta kamu mengumumkan dan semacam ini berubah artinya. Maka fatal ini sebenarnya. Jadi bisa jadi lahan jali. Jadi bisa lahan khafi, bisa jadi lahan jali ketika dia merubah arti. Dalam kata yang berbeda, min ilmin, min ilmin gitu ya. Kemudian tanwin contohnya haqiqun ala, haqiqun ala. Kemudian bertemu huruf ha muhmalah, huruf ha ya. Misalnya yanhituna, yanhituna. Dalam kata yang berbeda, man hadda, da, ya. Man hadda gitu ya. Kemudian dalam tanwin misalnya alimun hakim. Ingat, alimun hakim. Gak boleh dibaca alimun hakim. Kelihatan benar kan? Hati-hati perbedaannya. Perhatikan beda. Yang pertama, alimun hakim. Yang kedua, alimun hakim. Tahu bedanya? Udah bisa merasakan perbedaannya? Ustaz Fatur, tahu bedanya? Gunnah Zat, ada gunnahnya. Ya, itu. Ini Anda ungkapkan biar lebih jeli nanti. Minimal kita perbaiki bacaan kita sendiri ya. Karena kita kadang-kadang kalau tidak talaki atau gurunya tidak ketat di situ itu lepas. Alimun hakim gitu jadi. Enggak gitu. Alimun hakim.
Kemudian yang tenggorokan tadi yang adnal halqi ghain. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala fasayunghiduna fasayunghiduna. Ya. Kemudian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya min ghillin, ya, min ghillin. Dan juga dalam Quran surat dalam contoh tanwin haliman ghafura, haliman ghafura. Hati-hati ya, jangan dibaca haliman ghafura. Ketemu kha. Wal munkhaniqah, wal munkhaniqah. Waliman khafa, waliman khafa. Ya. Yang pertama adalah id. Ini sampai yang berapa, San? Ya, San, sampai jam berapa? Kapan? Sampai jam 9, Ustaz. Wah, tinggal 4 menit lagi, San. Nah, Ya, contoh yang tanwin kita cukupkan sampai sini dulu berarti. Wa yauma idzin khashi'ah. Wa yauma idzin khashi'ah. Jangan dibaca jangan dibaca yauma idzin khashi'ah. Jangan dibaca yauma idzin khashi'ah. Jangan dibaca yauma idzin khashi'ah. Ya, tapi berikan hak yang melekat pada huruf nun gunnahnya yauma idzin khashi'ah. Berkata di sini An-Nazim rahimahullahu taala fa'ulima min dzalika anna makharijul halqi thalathatun wa hurufuhu sittatun. Ya, sudah kita jelaskan. Diketahui dari itu bahwasanya makharijul tenggorokan itu ada 3, aqsal halqi, ada wasatul halqi, adnal halqi, dan hurufnya ada 6. Wallahu taala a'lam. Sebelum kita buka pertanyaan, ya, ana bacakan muqaddimah dulu sampai yang pertamanya. Berkata Nazim rahimahullahu taala, yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhu wal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa آله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق 6 رتبت فالتعريفي. Ya, sampai situ. Nanti kalau pengambilan sanadnya juga masing-masing baca, kita simak, terus anak tanya. Nanti misalnya lagi baca, stop dulu. Apa maksudnya ini? Stop itu apa maksudnya ini? Gitu. Baru bisa kita berikan sanad bacaan sanad Tuhfatul Atfalnya. Wallahu taala a'lam. Ada yang tanyakan? Silakan.
Syukran Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, silakan Ustazat, mungkin ada yang ditanyakan. Nah, Ustaz, Anda tanyakan ini Ustaz, untuk gunnah yang melekat pada huruf nun itu, gimana cara bedakannya Ustaz? Eh, Mungkin sangat ini ya, sangat tipis ya perbedaannya. Iya, sebenarnya nggak tipis, jelas perbedaannya. Nah, Nanti kita akan jelas perbedaannya ketika kita masuk pada hukum yang kedua, yaitu hukum gunnah. Akan jelas perbedaannya, karena hukum gunnah itu ketika kita teori kita bingung mana, tapi ketika kita praktik sangat jelas bedanya. Karena gunnah itu, lihat hukum nun sendiri dan mim punya sifat punya huruf yang melekat padanya, sifatnya gunnah. Kemudian hukum gunnah sendiri ada. Hukum gunnah itu bacaannya 2 harokat. Maka ketika kita membaca gunnah, bacaannya 2 harokat. Kemudian sifat yang melekat pada nun dan mim juga ada gunnah, maka bacaannya lebih dari 2 harokat. Bacaannya lebih dari 2 harokat. Lebih. Seperti misalnya kita dalam contoh idgham bi gunnah misalnya. Misalnya kita pakai contoh idgham bi gunnah, yang dimana nun sukun ketemu nun misalnya. Dalam Quran surat An-Nur, min nur, min nur. Tidak dibaca min nur. Kalau dibaca min nur, hitungan duanya dapat min nur. Dua ada. 2 harokat hentakan duanya ada. Tapi itu belum memberikan haknya sifat itu idghamnya iya. Idgham masuknya ada, biguna dengan 2 harokatnya ada. Tapi sifat yang melekat pada nunnya mana? Maka kita dapatkan ada bacaan orang ketika idghamnya biguna, bacanya panjang. Ada yang sampai mendekati 4 harokat. Min nur yauma idzin na'imah, ya, seperti itu. Kalau dia sekedar sukun saja, ya diberikan aja min min. Nah, nggak boleh baca min. Kalau min, nah kalau dibaca min nggak ada gunanya. Tapi min ada gunanya. Kalau dia misalnya bukan hukum idgham biguna, kalau hukum idgham biguna jelas karena panjang, karena tambah gunahnya, gunah hukum idghamnya. Kalau misalnya zatnya saja, terasakan perbedaannya antara kita mengucapkan min dan min, 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 nah gitu. berarti ucapan Gratis kedua yang benar. seperti itu. Gimana? Yang kedua yang benar Ustaz. Iya, min, min, nggak dibaca min, min. Kalau dibaca min, ini nggak ada gunah huruf yang nggak memberikan hak huruf nun itu sendiri. Nah, barakallahu fikum. Ya, udah share Berarti screen-nya. 6. Gimana? Baik Ustaz. Share screen-nya sudah, ini biar aku tunjukin ketika nambah video ya. Nggak tahu kelihatan nggak? Ketika ketika misalnya ucapin huruf halqinya di sini kan tenggorokan kita dibagi. Ini kelihatan nggak? Ustaz? Kelihatan Ustaz, kelihatan. Ya, ketika kita mengucapkannya di sini ya, tenggorokan di sini. Ketika kita mengucapkan a, ha, itu yang paling getar yang paling bawah. A, ha,
itu yang paling bawah. Yang di tengah wasatul halq. Yang paling atas ra, kha, ra, kha, itu yang paling atas. Nanti Ana akan sampaikan sedikit tentang uh, harokat ya. Ingat ketika disebut fathah, fathah itu buka dan mulut fataha. Ya, ketika disebut kasra in kasara rahangnya turun. Ketika disebut dhamma yadumu syafatain. Gitu. Itu dalam bacaannya. Terus ketika mengucapkan huruf-huruf itu biasakan ini apa namanya solusi ada ya berdasarkan tajrubah kita membaca biasakan mulai dengan meringis. Jadi meringis itu untuk perkara tebal tipis. Karena huruf Al-Quran rata-rata tipis. Tebal cuma sedikit. Khussa, dagtin, kid. Itu aja yang tebal. Khussa, dag. Khussa, dagtin, kid. 7 yang tebal. Sisanya tipis. Nah, ketika tebal, itu bukan monyong. Tapi mulutnya roha. Mulutnya kembali kepada posisinya. Jadi kita bilang, vo, kho, kho. Bukan bilang kho. Bukan bilang vo, tapi vo. Jadi mulut biasa, vo itu tebal. Kalau tipis, ringis. Ta, ba, bukan to, ba. Nah kalau ini ditebal. Ini untuk sebab-sebab juga orang lahan adalah karena terpengaruh dengan lahja mahalliyah, terpengaruh dengan dialek daerahnya. Kalau kita orang Indonesia nyebut lam itu tebal. La, la. Harusnya tipis. La. Nah, gitu. Maka ini butuh pembiasaan. Nanti yang bisa membiasakan itu ketika talaki. Dibenarkan adanya seperti itu. Insya Allah nanti kita akan fokuskan kepada yang salah satu nanti ada praktek nanti insya Allah sebelum di ujung selesai ini kita praktek satu surat pendek. Jadi kita jelaskan sekilas tetap akan berikan tentang makhraj dan sifat yang memang urgen yang bisa merubah arti, yang bisa sampai kepada lahan jali. Allah taala. Barakallahu fikum. Ustazan ada mudakhalah, ada yang ingin disampaikan? Kalau enggak ada mungkin perwakilan Ustazah, satu orang. Nah, ada masukan dan ditanyakan? Nah, udah. Nah, barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan. Ya, keluar ya. Sudah ya. Nah, syukron barakallahu fikum. Syukron pada Ustaz Bambang ya yang telah menyampaikan materinya. Suara, masuk suaranya. Nggak ada ya. Nah, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Ya, karena ilmu itu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan ana ucapkan jazakumullah khairan pada Ustadz Ahmad Wahdi, Ustadz Bambang yang telah menyempatkan waktunya untuk yang muda Rosah ya bersama kita pada malam hari ini. Di sana masih siang Ustaz ya. Sini sudah Iya, malam pada asar. pada asar. Nah, barakallahu fikum. Wa naftatim